dong. Kayak anak aku kayak. Oh iya, ayo. Tolong Mbak, badan saya nggak bisa digerakin. Mbak, sebentar ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari KSR Poltekkes Jogja, memiliki kemampuan pertolongan pertama, siap menolong Mbak ya. Iya Mbak, tolong saya Mbak. Iya Mbak, bentar ya. Pertama yaitu 3A, aman korban, aman lingkungan, dan aman penolong. Aman korban dan aman lingkungan yaitu memindahkan benda-benda di sekitar kejadian yang sekiranya mengganggu pertolongan pada korban dan berkemungkinan membahayakan korban dan penolong. Dan yang terakhir, aman penolong, yaitu penolong menggunakan alat perlindungan diri atau APD seperti mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum menggunakan handscoon dan memakai masker. Kemudian merespon korban dengan ASNT. A. Awas, apakah ada respon awas? S. Suara, apakah ada respon suara? Mbak, bisa dengar suara saya? Dengan Mbak siapa ini? Mbak Ami. Korban merespon. Tapi badan saya nggak bisa gerak, Mbak. Oh ya, sebentar ya, Mbak. Terdapat luka tusuk pada korban bagian abdomen. Luka tusuk perlu mendapatkan pertolongan segera karena melibatkan organ-organ dalam tubuh dan dapat mengancam nyawa. Untuk pertolongan pertama pada luka tusuk, yang pertama tenangkan diri sendiri dan penderita yang sadar. Penderita kemungkinan besar dapat mengalami ketakutan maupun kepanikan. Kemudian bersihkan area luka menggunakan kasa dan cairan NaCl dan hentikan perdarahan tanpa menekan pisau yang menancap. Jangan mencabut benda yang menancap karena dapat menimbulkan perdarahan yang lebih besar. Cukup pertahankan benda yang menancap dengan pembalut donat. Pembalut donat dapat berfungsi sebagai penekanan untuk menghentikan perdarahan, mempertahankan penutup luka pada tempatnya, dan menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Kemudian difiksasi menggunakan mitela, dan jangan membalut terlalu kencang atau terlalu longgar. Korban merasa kesakitan di bagian punggung dan badan tidak dapat digerakkan. Hal itu dapat dicurigai adanya cedera spinal atau tulang belakang dan kemungkinan terdapat cedera hingga leher. Pelepasan helm pada korban harus dilakukan dengan cara yang benar dan hati-hati, seperti pada video ini. Setelah helm terlepas, langsung diberikan cooler atau sejenisnya agar meminimalisir leher tidak banyak pergerakan sehingga mengurangi cedera tambahan. Halo, selamat sore. Saya Vivi dari KSR Poltekkes. Menemukan satu korban dengan luka tusuk di bagian perut dan dicurigai terdapat cedera spinal. Pasien dalam keadaan sadar di Jalan Kertabumi, Kodian. Mohon dapat menerima 1 unit ambulan. Terima kasih. Baik, untuk hasilnya 99%. Selanjutnya untuk nadi 110 kali per menit. Dan untuk nafas 20 kali per menit. Pemasangan cooler dipastikan tidak kendur, tidak terlalu kencang, dan nyaman untuk korban. Permisi Mbak, saya ingin cek keadaan dulu. Kepala aman, telinga aman, tidak ada cedera wajah, kondisi muka tidak pucat. Pada leher terpasang collar neck, tidak kendur, tidak kencang, terasa nyaman untuk korban. Pundak aman, lengan kanan aman, jari-jari tangan kanan aman, CRT kurang dari 2 detik. Tangan kiri aman, jari-jari tangan kiri aman, CRT kurang dari 2 detik. Jari-jari tangan aman, rongga dada aman, kurang dari 2 detik. Terdapat luka tusuk pada bagian perut, pinggang aman. Oke, sakit Mbak? Terasa nyeri, dicurigai cedera tulang belakang. Penggunaan papan spinal panjang dikarenakan setelah ASNT dan penilaian berkala terdapat kecurigaan cedera spinal.
Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Imobilisasi kepala yang efektif yaitu menggunakan gulungan selimut dengan diletakkan di atas bahu atau samping kanan dan kiri kepala untuk menfiksasi servikal dan menahan pergerakan kepala. Setiap korban di atas papan spinal harus diikat pada bagian lengan atas atau bahu, panggul, serta lutut dan pergelangan kaki untuk mencegah korban terlepas. Mbak Anggi, apakah ada keluhan lain selain luka tusuk pada perut dan cedera pada tulang belakang? Nggak ada, Mbak. Apakah Mbak Anggi mengonsumsi obat-obatan sebelum kejadian? Tidak. Apakah Mbak Anggi makan dan minum yang dikonsumsi sebelum kejadian apa Mbak? Mie ayam sama es teh, Mbak. Apakah Mbak Anggi ada riwayat penyakit yang diderita saat ini? Nggak ada. Apakah ada riwayat alergi seperti makanan dan obat-obatan? Nggak ada, Mbak. Mbak Anggi masih ingat apakah kronologi sebelum kejadiannya? Masih ingat? Tadi saya dibegal, Mbak. Terus ditusuk di perut saya. Motor saya diambil, ya. Oke. Baik, dengan Mbak Anggi, jenis kelamin perempuan, tidak ada keluhan lain selain luka tusuk pada perut dan cedera pada tulang belakang, tidak mengonsumsi obat-obatan sebelum kejadian, makanan dan minuman yang dikonsumsi sebelum kejadian adalah es teh dan mie ayam, riwayat penyakit yang diderita saat ini tidak ada riwayat alergi seperti makanan dan obat-obatan. Kronologi kejadian yang dialami yaitu korban dibegal dan mengalami luka tusuk pada perut. Korban ditusuk menggunakan pisau oleh begal dan motor korban dibawa lari. Saat ini korban dalam keadaan sadar. Laporan selesai dan saat ini menunggu ambulan datang.